Oke, sahabat kreatif, berjumpa lagi dengan saya. Eee, Terima kasih tadi, Mas Rizal udah menyampaikan materi kilatnya. Oke, kali ini kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang bagaimana cara menjadi seorang mobile developer yang handal gitu ya. Nanti akan disampaikan oleh Mas Hafel Anmin, beliau adalah programmer dari Q Software, kayak gitu. Nah, sebelum kita mulai, saya mengucapkan terima kasih dulu kepada para donatur, para peserta yang telah meluangkan waktunya dan juga berdonasi. Semoga yang kalian donasikan dan apa yang kalian dapatkan di sini bermanfaat kayak gitu ya. Oke, kita lanjut, kita langsung ke materinya aja. Mas Amin, halo? Ya, halo. Oke, Kedengeran? oke, udah siap ya, Mas? Siap, siap. Oke, sebelum itu saya mau review dulu tentang kode etik peserta kali ini. Yang pertama, peserta tetap tidak boleh diharapkan untuk mute atau mematikan mikrofon, mematikan webcam pada device masing-masing. Peserta dilarang share screen ketika pemateri sedang memaparkan materinya, dan nanti peserta mengajukan pertanyaannya melalui link Slido yang akan dibagikan di kolom komentar. Mungkin nanti bisa bertanya secara langsung sih sama Mas Amin nanti, gimana menjadi seorang developer mobile. Nah, yang terakhir peserta dilarang membuat gaduh. Jadi nanti kalau ada yang membuat gaduh, mohon maaf, kami dari panitia akan terpaksa mengeluarkan teman-teman dari room meeting ini. Oke, Mas Amin. Ya, siap. Oke, oh iya teman-teman, ini acara ini didukung oleh Multek, salah satu perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 2011 yang bergerak dalam bidang traffic light, rambu-rambu lalu lintas serta markas jalan. Oke. Sekarang Mas Amin udah ready ya? Waktu dan tempat dipersilahkan, Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Amin. Saya kerja di Software. Kepada peserta yang saya hormati dan kepada panitia, terima kasih memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi webinar. Dalam waktu 30 menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang menjadi seorang mobile developer. Oke, langsung saja. Terlihat, Mas? Halo? Terlihat? Iya, Mas, terlihat. Oh, ya. Iya, Mas, lihat. Jadi menjadi seorang developer handal. Ini sekilas tentang saya karyawan di Software untuk bagian mobile dan back-end untuk mobilenya sendiri. Kemudian saya mengembangkan aplikasi pakde.id, ini masih dalam proses, ini email saya saiful@pakde.id, kemudian ini link add saya. Ini bagaimana sih cara menjadi seorang developer handal? Apakah harus mengerti back-end atau tidak, atau harus benar-benar mengerti semuanya sih, mulai dari back-end, harus menguasai bahasa pemrograman yang banyak. Di sini saya akan menjelaskan
lebih mudahnya. Ada framework yang lebih mudah untuk membuat aplikasi mobile yang sudah ada. Jadi saya menggunakan sebelumnya untuk menjadi seorang mobile developer yang handal, kita harus punya kolaborasi. Itu nggak harus dari tim atau apa, kita bisa punya teman dari teman yang atau dari komunitas. Terus kita memahami UI UX, ini sangat penting sih, karena tampilan itu lebih penting. Jadi saya pernah menjual laptop, itu RAM-nya banyak, RAM-nya sekitar 8 GB, tapi kondisi laptop itu rusak. Kondisi casing itu rusak. Nah, saya jual ternyata harganya 1 jutaan. Nah, terus saya benerin nih, ternyata harganya saya habisnya cuman sekitar 400, kemudian bisa lebih banyak harganya, lebih mahal tentunya. Terus kemudian memilih frameworknya. Nah, di sini saya menggunakan framework apa? Nah, saya sebelumnya daftar itemnya yang mau saya terangkan adalah membangun mesin learning lebih mudah dan banyak fiturnya. Terus mengolah database secara real time, analis data secara real time. Bentar. Jadi di sini saya menggunakan Firebase. Nah, kenapa saya menggunakan Firebase? Karena di sini dikembangkan oleh Google, pihak Google. Jadi tentunya lebih baik tentunya. Nah, apa sih keunggulan dari Firebase? Bentar. Nah, yang pertama ada CloudFront Store. Bentar. Ini masalah di koneksi. Mas, dengar Mas? Iya Mas, dengar. Soalnya internetnya saya kok lemot. Dengar Mas, jelas. Bentar. Sebentar ya. Oke Mas. Iya teman-teman, sambil nunggu Mas Saiful Amin prepare, silahkan nanti untuk bertanya bisa menggunakan platform Sedo yang linknya sudah ada di kolom chat. Nah, oke, lanjut. CloudFront Store itu menyimpan dan mensinkronkan data antara pengguna dan perangkat dalam skala global menggunakan database NoSQL yang dihosting di cloud. CloudFront Store memberi Anda sinkronisasi data langsung dan offline beserta query yang efisien melalui integrasi dengan produk Firebase lain, antara Anda dapat membuat aplikasi yang benar-benar tanpa server. Jadi CloudFront Store itu, jadi Anda misal nih sekarang sedang offline. Nah, nanti ketika ada internet, Anda bisa integrasi langsung ke File Store-nya itu sendiri. Jadi pas ada internet, dia update otomatis.
Kemudian ML-Kit. Nah, ini yang paling seru ini. Jadi di Firebase itu sudah ada ternyata ML-Kit. ML-Kit itu mesin learning. Jadi ML-Kit itu di HP itu kan seperti AI atau Google Lens, itu kan kita bisa melihat tanpa harus memfoto, dia sudah tahu itu produknya apa, terus bisa tahu tanpa harus searching. Misalnya kita cuma memfoto pot, oh itu ternyata pot kucing, atau itu ternyata benar-benar kucing. Nah, itu seperti itu sih. Jadi dia bisa mendeteksi dari kamera kita. Terus kemudian cloud function. Nah, jadi cloud function Anda dengan kode backend khusus tanpa perlu mengelola dan skalakan server Anda sendiri. Function dapat dipicu melalui peristiwa yang dipancarkan melalui produk Firebase, layanan Google Cloud, dan pihak ketiga menggunakan webhook. Kemudian hosting. Nah, di Firebase ternyata sudah ada hosting. Jadi sudah free, ternyata juga ada hostingnya. Cuman di sini hostingnya masih berupa HTML, belum bisa filenya berupa PHP. Nah, kemudian lanjut cloud storage. Nah, ternyata di sini juga ada cloud storage. Jadi kalian bisa menyimpan mulai dari gambar, video, terus file MP3 atau file-file yang lain. Di sini bisa. Terus lanjut database real time. Nah, jadi di Firebase itu ada yang namanya database real time. Jadi kita bisa chat secara langsung seperti WA. Jadi di sini ngechat tanpa harus menekan refresh. Jadi bisa langsung secara real time. Terus lanjut crash streak. Nah, di sini crash listing. Jadi ketika ada error atau ada masalah, di sini bisa mendeteksi di crash listingnya. Jadi Firebase bisa mendeteksi ketika ada error atau ada masalah di aplikasi kita, dia bisa mendeteksinya. Terus performa monitoring. Nah, di performa monitoring, diagnosis masalah performa aplikasi yang terjadi pada perangkat Anda. Gunakan pelacak untuk membantu performa bagian tertentu dari aplikasi Anda. Lihat tampilan ringkasan Firebase Console atau autentikasi, mengaktifkan aplikasi, pemantau permintaan HTTP tanpa menuliskan kode apapun. Jadi di sini kita bisa memonitoring aplikasi kita. Terus selanjutnya tes lab. Ya. Jadi di sini keunggulan dari di Firebase ini kita bisa mengetes aplikasi kita tanpa harus mengetes dari orang lain. Nah, di sini keunggulannya. Jadi kita punya aplikasi yang ngetes bukan orang, tapi kita tahu ini sudah sesuai atau tidak. Jadi dia otomatis di Firebase itu ada AI-nya, dia mengetes sendiri, mulai dari dia bisa mengetik teksnya kita. Cuman kalau dari login itu saya pernah nyoba, dia kesulitan sih karena memang susah untuk login. Jadi untuk mengetesnya jangan ada loginnya, jadi langsung di aplikasinya dia akan tekan-tekan sesuai dengan di situnya. Ada teks, dia nulis teks, terus kalau dia tombol, dia menuliskan tombol. Kemudian analis Google Analytics.
pertahanan kan bimbingan efektif Anda dengan pesan perangkat dan kontekstual. Ini mendorong mereka menyesuaikan tindakan berarti dalam aplikasi Anda. Anda dapat memicu pesan berdasarkan perilaku dan minat pengguna. Anda juga dapat menyesuaikan desain pesan aplikasi agar sesuai dengan brand Anda. In-app messaging mendukung beragam pengguna dan format. Jadi di sini kita ada di fitur ini bisa nih, misal di notifikasi itu bisa. Jadi yang di atas ketika ada WA itu kan ada notifikasi. Nah, di sini juga bisa untuk mengirimkannya di baris in-app. Cuman di sini saya akan menjelaskan cuman 4 saja sih karena keterbatasan waktu. Cuman MLKit, cloud storage, dan real time database, kemudian analis Google Analytics. Oke, lanjut. Nah, untuk fitur-fiturnya kalian bisa melihat di Firebase google.com/product. Kemudian MLKit. Nah, ini seperti yang dijelaskan tadi bahwa fitur ini membawa fitur pembelajaran mesin yang kuat ke aplikasi seluler Anda. Firebase Machine Learning membantu Anda menggunakan model machine learning custom yang dioptimalkan untuk perangkat reference yang mengurangi ukuran instalasi aplikasi awal Anda dan memungkinkan Anda melakukan pembaruan dengan lebih mudah. Anda juga dapat menggunakan auto machine learning vision untuk melatih model klasifikasi gambar khusus Anda sendiri atau mengakses cloud AI vision APIs untuk solusi yang lebih penting. Jadi di sini kalian tidak perlu membuat back-end-nya. Jadi di sini sudah ada fiturnya, Anda tinggal memakai saja di HP. Seperti itu sih. Atau di perangkat-perangkatnya. Framework untuk membuat di mobile. Oke, lanjut. Nah, jadi fiturnya apa saja sih? Jadi dia bisa memfoto, misalkan dia ada tulisan di papan nih. Nah, di papan itu ada tulisan misal selamat datang. Nah, di situ kita tinggal mensorot di HP kita, itu kita bisa mengkopinya. Atau ada nomor telepon di papan pengumuman, ada nomor telepon. Kita nggak perlu mengetik nih, kita bisa mensorot kamera kita, langsung bisa mengcopy nomornya tersebut. Nah, kemudian pelabelan gambar. Nah, di sini pelabelan gambar itu jadi gini. Misal di sini kan ada gambar anjing, ada gunung, ada awan, ada matahari. Nah, di situ itu bisa melabeli gambar objek atau lokasi dan aktivitasnya. Jadi misal di situ ada gambar apa saja, ada anjing, ada bulan, ada matahari, ada awan, kemudian bisa juga untuk lokasinya. Jadi misal kita punya data banyak, kemudian sesuai dengan ada lokasi-lokasinya tersebut, jadi bisa seperti itu. Kemudian lanjut deteksi wajah. Nah, di sini ternyata Firebase dia juga bisa untuk mendeteksi wajah. Jadi kita bisa menggunakan untuk deteksi wajah siapa saja. Oke, lanjut. Nah, ini deteksi pelacak objek. Jadi misal kita mau menemukan, misal ada game untuk menemukan gambar kunci. Nah, di sini kita bisa menggunakan itu untuk memanfaatkan itu. Jadi kunci itu di mana sih letaknya, itu bisa di sini. Terus lanjut pemindaian kode batang atau barcode. Jadi sudah bisa untuk barcode di sini. Lanjut in bahasa. Jadi seperti yang di pengenalan teks itu sih. Misal kita jalan-jalan nih, terus kita nggak tahu arti bahasa tersebut. Nah, di sini kita bisa untuk
mendeteksi itu pengenalan teks sekaligus mentranslate-nya. Jadi misal kita ke Arab nih, umroh, terus kita nggak tahu ini jalan apa, nah kita bisa memfotonya, di situ bisa mengartikan sekaligus. Oke, lanjut. Terjemahan di perangkat ini hampir sama sih yang tadi, yang di bahasa, deteksi bahasa. Jadi bisa combine yang in bahasa dengan terjemahan di perangkat. Terus smart replay. Jadi bisa langsung otomatis menjawab nih. Jadi misal gambar atau di teksnya itu di mesin learningnya bisa auto reply untuk misal buat chat atau buat yang lainnya. Terus ini pengenalan bangunan terkenal. Nah, ini bisa juga untuk gambarnya Paris nih. Oh, ini gambar Paris. Nah, seperti itu. Nah, ini sedikit contoh untuk gambar yang deteksi pelacak objek. Nah, di sini kan ada gambarnya maksimum hands. Nah, di situ ada. Jadi bisa mendeteksi gambar itu. Oke, sekarang lanjut. Nah, ini yang tadi untuk deteksinya. Nah, yang ini untuk pelabelannya. Jadi di sini kan ada banyak gambar kan. Gambar bunganya kan ada 3 nih. Jadi dia bisa mendeteksi beberapa gambar. Ada gambar apa aja di situ bisa dideteksi. Nah, di sini kan langsung di bawahnya itu kan ada banyak gambar kan. Nah, itu deteksinya. Deteksinya ada banyak. Kalau yang satu aja, yang pertama itu, dia kan cuma deteksi cuma satu gambar. Kalau yang kedua, dia pelabelan. Dia misal sudah punya foto, di situ ada gambar apa saja, itu bisa. Atau produk apa saja itu bisa. Oke, lanjut. Yang ini yang barcode. Jadi dia bisa mendeteksi barcode, kode barcode. Oke. Nah, tadi itu gambar saya ngambilnya dari sini. Mungkin kalian bisa ketik di sini atau bisa lebih lanjutnya Anda bisa di sini juga ada source code-nya. Jadi kalian bisa memakai langsung di situnya untuk mesin learning. Oke, lanjut ya. Sekarang ke cloud storage. Nah, cloud storage itu menyimpan dan membagikan konten buatan pengguna seperti gambar, audio, dan video dengan menyimpan objek yang andal, sederhana, dan hemat biaya, serta dibuat untuk skala Google. Firebase SDK untuk cloud storage menambahkan keamanan Google pada upload dan download file untuk aplikasi Firebase terlepas dari kualitas jaringan. Nah, di sini jadi Firebase itu kita bisa nih upload gambar, tapi nanti kalau ada internet. Di situ sih keunggulan dari Firebase-nya. Jadi kayak WA sih, kan kita bisa biasanya ngirim gambar, tapi masih delay. Nah, menunggu internet jalan baru bisa ke upload. Nah, itu sih. Ini salah satu contoh saya menggunakan upload gambar. Nah, di situ kan sudah ada gambarnya. Langsung ke upload ke data Firebase-nya. Oke. Nah, kalian bisa mempelajarinya di sini untuk upload gambar.
Oke, lanjut ya. Nah, sekarang real-time database. Real-time database adalah database asli pair-based solusi ini berlatensi rendah dan efisien untuk aplikasi seluler yang membutuhkan status sinkronisasi di seluruh klien secara real-time daripada menggunakan real-time database. Sebaiknya gunakan cloud based store untuk sebagian besar develop yang memulai proyek baru. Jadi di sini tidak dianjurkan untuk real-time database. Cuman saya masih menggunakan ini sih untuk real-time database-nya. Masih belum menggunakan Firestore, cloud Firestore-nya. Jadi saya masih menggunakan real-time database. Masih belum mencoba untuk yang cloud karena masih masih bisa sesuai sih untuk ini, untuk real-time database-nya. Nah, ini sedikit contoh untuk real-time database. Jadi di perangkat saya itu ada untuk deteksi secara real-time dari lokasi. Ini contoh real-time-nya, dia akurasinya, cuman di sini nggak kelihatan ya itunya lokasinya. Jadi sebenarnya ada kode latitude sama longitude-nya sih di sini. Cuman tadi ke crop-nya jadi nggak kelihatan. Nah, ini contoh yang real-time database. Saya ambilnya dari YouTube sini. Jadi hai dibalas langsung di perangkat satunya, dia balasnya hai. Nah, itu. Oke. Nah, kalian bisa untuk linknya di sini di YouTube-nya, ini code dev. Di situ banyak sih nanti tutorial-tutorialnya, di sini banyak banget yang bisa kalian pelajari. Nah, ini tadi saya ringkas untuk yang chat real time-nya. Anda bisa akses di bit.ly chat real time _real time. Nah, sekarang Google Analyst. Google Analyst ini atribusi dan perilaku pengguna di satu sisi dashboard untuk mengambil keputusan yang matang dalam mengembangkan produk Anda. Dapat insight real time dari laporan dan ekspor data peristiwa mentah ke Google BigQuery untuk analis khusus. Jadi kalian bisa nih real time Google Analyst-nya. Misal hari ini siapa yang akses berapa banyak. Nah, kita bisa tahu nih di sini kalian bisa tahu aplikasi ini berapa banyak penggunanya, layak apa tidak. Jadi di Google Analyst kita bisa tahu aplikasi ini layak apa tidak, berapa yang mengaksesnya, kalau kita kasih iklan itu bagus atau tidak. Nah, gitu sih di sini Google Analyst. Nah, ini sedikit contoh aplikasi dari Google Analyst. Misal ini 30 terakhir, ini masih aplikasi baru sih, jadi yang penggunanya masih satu dalam 30 menit terakhir. Nah, ini contoh, jadi menu yang banyak diakses yaitu menu driver, kemudian di menu supplier itu 6,9%, kemudian menu vendornya 0,5%, kemudian di menu open menu driver itu cuma 1%. Jadi di sini kita bisa menganalisis yang banyak diakses itu ternyata menu driver. Nah, itu keunggulan dari Google Analyst. Ini sedikit contoh. Nah, yang aksesnya ini banyak banget nih.
selama 30 terakhir 800. Yang paling banyak ini. Cuman kalau 800 itu sih, kalau dalam 30 itu dikit sih. Nah, ini jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kalian bisa bertanya di Slido. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Amin. Materinya sangat memberi wawasan saya. Oke, teman-teman yang sahabat kreatif, silahkan memberi pertanyaan. Kalau ingin bertanya di platform Slido yang ada di kolom chat ya. Kita tunggu Mas Amin 1 menit mungkin. Saya mau tanya sih Mas Amin, saya pribadi mau tanya. Tadi kepikiran kalau tadi kan bisa membuat mendeteksi bunga gitu ya, gambar gitu ya. Nah, saya mau kepikiran membuat aplikasi itu yang bisa mendeteksi kepemilikannya. Jadi tadi bajunya siapa itu nanti muncul kepemilikannya siapa gitu. Bagus. Bisa sih seperti itu, Mas. Jadi aplikasinya itu kita punya database-nya. Database-nya bisa ditaruh di Firebase atau di data lain. Jadi bisa foto, misal motor ini punya siapa, dengan misal di plat nomornya sebagai polisi nih, atau apa, itu bisa. Bisa ya Mas berarti ya? Bisa. Seperti itu. Oke Mas. Gimana? Yes, bisa. Oke, ini ada beberapa pertanyaan sih Mas sudah yang masuk. Salah satunya, apakah database yang digunakan harus Firebase Mas? Kalau MySQL gitu apa nggak bisa sih? Bisa sih kalau maksudnya gini, kalau Firebase itu tadi sudah saya singgung, untuk Firebase itu dia sudah ada fitur-fiturnya itu. Cuman kalau Firebase itu bisa MySQL itu bisa dikombin. Jadi data misalnya untuk naruh file gambar-gambarnya itu bisa ditaruh di database MySQL. Jadi untuk deteksinya tetap kita menggunakan Firebase, tapi untuk database-nya bisa menggunakan MySQL. Oke, jadi nggak harus Firebase gitu ya? Ya, bisa dikombin. Oke, kita lanjut. Nah, ini Mas, ini pertanyaan FCM sih Mas, Firebase FCM. Ketika ingin mengimplementasikan Android, kenapa kita harus memasukkan SK-nya, SH1K ke Android kita? SH1K. Mungkin S kayak SDK-nya, kayak K app-nya sih mungkin ini. Oh, sebenarnya sih nggak seperti itu sih. Saya biasanya menggunakannya, jadi nggak harus langsung mensinkronkan. Jadi kan misal ini contoh ya. Bentar, cari dulu. Itu maksudnya ini ya, yang apa? Kode package itu ya, atau gimana? Kalau ini tanda tangan Android sih Mas, kayak SH1K-nya. Kayak Keystore mungkin ini. Sebenarnya nggak usah diisi sih, nggak apa-apa sih itu. Oke. Saya nggak pernah tak isi sih di situnya. Waktu daftar jarang tak isi. Ya, oke Mas. Kalau diisi, cuman aplikasi itu aja yang bisa akses. Tapi kalau saya sih nggak pernah tak isi karena
biar bisa banyak aplikasi yang pakai. Misal seperti storage-nya itu. Nah, jadi storage-nya itu saya taruhnya di database. Jadi misalnya biar nggak banyak bayarnya. Misal kalau banyak terlalu banyak itu kan bisa database-nya kita di Firebase itu kan banyak. Jadi saya taruhnya di database MySQL-nya di situ. Jadi banyak. Misal untuk klien ini dia pakai storage ini, storage A. Terus untuk yang lain pakai storage B. Itu sih. Jadi lebih seperti itu. Oke, Mas. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya sih, Mas. Ini Kak, apakah ML-Kit tersebut hanya untuk pengenalan gambar? Ini mungkin ini teks atau apa gitu? Tadi di situ bisa sih. Untuk auto replay-nya dia bisa. Untuk deteksi auto replay teks itu bisa. Jadi misalnya dia hello dijawab dengan hello, itu bisa. Cuman kalau gambar dia bisa mendeteksi, dia bisa real time juga sih. Misal di kameranya dia nggak harus gambar, tapi di kayak video cuman dia langsung kamera live lah, kamera live dia bisa langsung mendeteksi. Oh iya iya. Jadi nggak harus difoto dulu, bisa. Ini Mas, ini yang belum ketebak sih. Dari saya juga sih masih belum ketebak. Software yang Mas Amin pakai itu apa sih? Untuk Studio atau VS Code atau apa? Ya, saya menggunakan Android Studio, bahasanya masih bahasa Java. Kenapa masih Java? Untuk Kotlin-nya itu sangat gampang menggunakannya. Tinggal ada diklik tools, itu kita bisa generate ke Kotlin. Jadi lebih mudah seperti itu. Jadi kalau ada klien minta Kotlin bisa, Java bisa. Cuman kalau dari Kotlin kita nggak kesusahan untuk pindah ke Java. Seperti itu sih. Oke. Kita beranjak ke pertanyaan berikutnya sih Mas. Framework cross-platform yang cocok dan mudah untuk integrasi apa ya Mas? Cross-platform ya? Iya. Kalau di Google itu cross-platformnya yang dikenalkan itu Android, Java, Kotlin, kemudian Flutter. Itu sih. Yang kalau cross-platformnya dia pakai Flutter. Dan di Firebase-nya juga sudah didukung untuk itu. Jadi pasti banyak tutorial-tutorial tentang Flutter. Pakai Flutter gitu ya? Iya. Nah, ini Mas, agak pribadi sih ini. Untuk menjadi mobile developer profesional sih Mas, berapa lama sih pengalaman sampean yang dibutuhkan? Bisa berbagi pengalaman gitu? Nah, ini trik saya sih. Jadi saya itu nggak harus bisa pemrograman, tapi punya teman-teman kayak Mas Nia nih, dia ternyata bisa jago di Java, jago di web. Jadi saya dekatin dia. Itu kan juga ada sunahnya itu. Sunahnya Nabi Muhammad, kalau sunah Nabi, kalau kita dekat dengan penjual minyak wangi, maka baunya wangi. Kalau kita dekat dengan tukang las, ya baunya itu kurang lebih seperti itu. Jadi saya mendekati Mas Nian karena dia pintar. Oke Mas, saya nggak nanggep itu Mas. Gini, ini pertanyaan yang selanjutnya sih Mas. Face detection atau FD ya, apakah bisa di semua HP atau cuma HP tertentu yang support? Oke, kalau face di sini sih saya belum mencoba banyak perangkat sih. Cuman kalau di HP saya kan belum support untuk AI, tapi di HP saya bisa coba untuk machine learning-nya. Jadi untuk AR-nya belum support, tapi
masih bisa untuk mesin learning-nya ternyata masih bisa. Jadi itu sih. Kalau AR itu kan harus install bawaannya Google itu agar bisa AR. Tapi di sini bisa HP saya. Itu sih. Oke. Oke, sahabat kreatif, kita masih punya banyak waktu nih. Silahkan kalau ingin bertanya langsung kepada Mas Amin, bisa pakai Slido. Nah, ada lagi Mas, ini minimal build Android berapa sih? Ini Mas, mungkin maksudnya SDK-nya ya? SDK paling minimum SDK mungkin. oh, kalau sekarang, kalau di sekarang sih saya pakai 16 masih bisa sih. 16 SDK-nya. Oke, 16 itu 16 itu apa ya? Jelly Bean ya? Bawahnya ICS. Ya. Cuman kalau sekarang sih Iya, disaraninnya ke 19 sih. 19 itu apa berarti? KitKat kalau 19. Ya, itu sih. Kalau 19 sih yang disaranin untuk sekarang. Oh ya. Sorry, KitKat atau Jelly Bean sih kayaknya. Oke, mungkin ada lagi teman-teman sahabat kreatif. Oke, kita masih punya banyak waktu nih. Kayak gitu. Mungkin tanya alamatnya Mas Amin di mana kayak gitu. Nah, ini Mas, saya masuk lagi saran buat pelajar atau pemula. Oh ya. Enaknya pakai bahasa apa sih untuk mobile developer? Nah, di sini saya menggunakan apa ya? Kata penutup sih di sini. Bentar. Mana ya? Ini mungkin. Kelihatan ya? Oke, present udah. Ya, udah Mas. Benar di slide ya? Iya, udah slide. Di sini kata terakhir saya ini sih. Fokus dengan apa yang bisa kalian dulu. Manfaatkan framework yang lebih mudah, jangan terlalu terpicu dengan framework yang baru. Jadi kalian jangan ada framework baru ganti, framework baru ganti. Itu jadinya software kalian nggak jadi-jadi. Jadi jadikan software kalian satu dulu jadi, baru ke framework lain. Seperti itu sih. Oke. Jadi pelajari apa yang mudah dulu gitu ya, Mas? Ya, yang mudah dulu kalian pelajari itu apa, itu pelajari dulu, seperti itu. Nah, kalau sudah jadi, misal kita cuma belajar tujuannya, belajar framework ini apa, kita buat list, misal cuma Hello World, wah ternyata bisa, baru ke framework lain, seperti itu sih. Iya, ya, Mas. Oke. Oke, sahabat kreatif, kita masih menunggu pertanyaan dari sahabat-sahabat kreatif di sini. Kita masih punya waktu 6 menit. Nah, monggo silahkan bagi yang punya pertanyaan tentang mobile developer yang menggunakan native. Ya, native ya Mas ini berarti ya, Mas? Native Ya, Android itu ya? Native Android. aku boleh minum ya? Maaf, minum Mas. Oh iya, Mas. Ini Mas, Gimana? oke. Ada pertanyaan masuk. Kalau pakai web integrasi database, untuk integrasi database-nya, webnya bisa dikompil di Android Studio nggak sih? Maksudnya gimana?
Jadi kita membuat website, mungkin penangkapan saya gini, kita membuat aplikasinya itu berupa website kayak gitu. Nanti dikompil ke app mobile kayak gitu. Jadi APK gitu. APK. Itu bisa kita menggunakan WebView sih seperti itu. Kalau kita pengen yang natif, jadi kita bisa menggunakan WebView-nya. Cuman kalau WebView langsung itu harus ada integrasi sih untuk diaktifin. Jadi bisa jadi di webnya itu lancar-lancar jaya, tapi ternyata pas di aplikasi nggak bisa. Jadi, saya pernah nih membuat aplikasi upload yang jadi saya suruh bagian web untuk membuat aplikasi upload, terus saya integrasikan di aplikasi. Jadi itu tidak bisa ternyata secara langsung ditaruh di WebView-nya, nggak bisa. Jadi ada tambahan di Java-nya untuk bisa upload seperti itu. Berarti Dan berarti nggak bisa instan gitu ya. Jadi dari website ke APK gitu ya. Iya, ada integrasi, sebenarnya mudah sih integrasinya. Cuman ya itu sih, harus dites dulu. Oke Mas, ini pertanyaan terakhir. Emulator yang baik untuk developer Android itu apa sih Mas? Kan banyak yang berat-berat nih emulatornya. Kalau bisa sih pakai HP sendiri aja sih. Cuman kalau nggak memungkinkan bisa pakai NUC, atau kalau bawaannya itu lumayan berat sih ya, bisa pakai NUC. Itu yang itu bisa sih pakai NUC. Oke sahabat kreatif, kalau mungkin masih ada pertanyaan, silakan di link slido-nya. Kalau saya tunggu 30 detik lagi. Kalau tidak ada, Mas Amin mungkin bisa membeli kesimpulan lah dari materi yang ada di sini. Oke teman-teman, sahabat kreatif, kalau nggak ada, silahkan Mas Amin untuk memberi kesimpulan dari keseluruhan materinya. Jadi seperti yang saya bilang tadi sih, saya kan menggunakan Verbis itu untuk mempermudah saya dalam membuat aplikasi ini. Di situ sudah ada banyak fiturnya, mulai dari testingnya kita bisa tahu, terus yang aksesnya juga tahu, terus yang diklik buttonnya apa saja, berapa banyak itu tahu, terus juga sudah ada machine learning-nya, terus chatnya data real time-nya juga ada. Seperti itu sih. Terus yang jelas fokus dengan apa yang kalian bisa dulu, manfaatkan framework yang lebih mudah, jangan terlalu terpicu dengan framework yang baru, jadikan software kalian dulu sebelum belajar framework yang baru. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Amin, sangat menginspirasi sekali materinya untuk seorang Android developer ya, kayak gitu. Nah, sahabat kreatif semua, untuk materi Mas Amin ini adalah materi terakhir untuk hari ini. Jadi jangan lupa besok kita kembali dengan materi-materi yang lebih menginspirasi lagi. Salah satunya yaitu ngoding royokan dari ngoding royokan, kenapa enggak sih? Nah, ada juga yang serba-serbi dari industri game developer. Ini ada dari Mas Kriswin asli Kediri, ada yang dari Tahu Games kayak gitu. Ada juga dari inspirasi wirausaha digital dari
Mbak Rida, mungkin ada sahabat-sahabat kreatif yang mau usaha bisa nyari-nyari inspirasi dari Mbak Rida nantinya. Dan ada yang sahabat kreatif yang ingin bikin startup, ini ada satu materi spesial 1 jam bikin startup dengan Business Learn Canvas kayak gitu ya. Nah, terakhir dari saya buat teman-teman sahabat kreatif, terima kasih atas partisipasinya dan donasinya. Semoga menjadi amal ibadah semuanya. Dan acara ini didukung oleh Multech.dc, perusahaan yang bergerak dalam industri traffic light, rambu-rambu lalu lintas, dan running text. Gitu. Dari saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Rudi selaku Ketua Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih